Halo Wangsit Lovers, ketemu lagi dengan Om Jero. Oke, udah lama ya, hampir 1 minggu nih enggak update. Oke, kali ini Om Jero akan bahas tentang bab fisika, yaitu gelombang. Ini materinya cukup sederhana, rumusnya cuman 2 gitu ya, yang harus adik-adik hafalkan. Oke. Sebelum kita bahas materinya, jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan notifikasinya gitu ya, biar tetap terus berjalan channel ini. Oke. Kita lihat di sini gitu ya. Kita bahas materinya dulu deh ya. Oke, jadi kalau misalkan ada pertanyaan, nanti jangan lupa tanya di kolom komentar, atau bagi yang baru masuk bisa lihat dulu ya sebelum bertanya di kolom komentar, mungkin udah ada yang ditanyakan gitu ya. Oke, karena di video-video sebelumnya banyak menanyakan hal yang sama begitu. Oke ya. Yang pertama adalah ya, kita akan bahas gelombang. Oke, gelombang. Nah, rumusnya ya, kalau misalkan kita berbicara gelombang, ya otomatis kita berbicara masalah panjang gelombang begitu ya. Jadi misalkan ada grafik sinus gitu ya, grafik sinusoida. Nah, ini adalah satu gelombang gitu. Jadi ini adalah satu gelombang berbentuk huruf S gitu ya, atau kurva sinus, atau bisa juga kosinus gitu. Jadi bisa juga kurvanya adalah kosinus. Ini adalah satu gelombang. Jadi dari puncak lembah terus ke puncak lagi gitu ya. Atau misalkan dari, kalau ini dari titik setimbang terus ke titik setimbang lagi, seperti itu ya. Jadi ada puncak, ada lembah. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah satu gelombang. Apa sih gitu ya yang disebut dengan panjang gelombang? Panjang gelombang itu misalkan satu gelombang ini jaraknya berapa meter, itu adalah satu gelombang begitu ya. Jadi berapa meter satu gelombangnya, nah itu yang harus kita pahami. Nah, panjang gelombang rumusnya gitu ya, panjang gelombang itu rumusnya V per F gitu ya, atau bisa kita tulis cepat lambat gelombang itu sama dengan lambda dikali F. Nah, ini adalah rumus yang pertama gitu ya, yang harus adik-adik hafalkan. Nah, yang kedua yang harus dipahami konsepnya adalah F, frekuensi. F ini adalah frekuensi. Apa sih frekuensi itu? Nah, kadang kan kita terpaku dengan rumus begitu. Nah, jadi frekuensi itu adalah banyaknya gelombang dalam waktu 1 detik. Ingat itu ya. Jadi banyaknya gelombang atau jumlah gelombang, banyaknya gelombang dalam 1 detik begitu. Misalkan gitu ya, dalam 1 detik kita memperoleh seperti ini gitu ya gelombangnya. Nah, ini misalkan waktu yang ditempuh gitu ya, dalam 1 detik ini adalah berapa gelombang? 1, 2 gitu ya. Berarti artinya apa? Ada 2 gelombang. Jadi frekuensinya adalah 2 Hz begitu. Oke ya, paham di sini? Nah, jadi frekuensi itu adalah banyaknya gelombang dalam waktu 1 detik. Ada berapa banyak jumlahnya? Nah, itu yang harus kita hitung. Oke, yang kedua adalah periode. Gitu ya. Nah, periode itu adalah apa? Waktu yang dibutuhkan. Waktu yang dibutuhkan untuk 1 gelombang gitu ya, 1 gelombang. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk 1 gelombang, maksudnya gimana? Nah, jadi kalau misalkan untuk 1 kali gelombang, nah jadi dari sini sampai sini gitu ya, nah itu waktunya berapa detik? Jadi kalau misalkan 2 detik waktunya untuk 1 kali gelombang, maka periodenya adalah 2 gitu. Jadi T nya adalah 2 detik. Nah, jadi itu harus kita pahami. Atau
Nah, hubungan antara frekuensi dengan periode itu adalah hubungannya T itu sama dengan 1/F begitu ya, atau F sama dengan 1/T boleh gitu ya. Oke, nah jadi di sini yang harus kita perhatikan hubungan antara frekuensi dengan periode. Oke ya, jadi paham. Jadi panjang gelombang adalah berapa jarak untuk satu kali gelombang ini, untuk satu gelombang ini. Nah, itu adalah panjang gelombang. Terus frekuensi adalah banyaknya gelombang dalam 1 detik. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali gelombang ya. Untuk satu gelombang itu berapa detik waktu yang dibutuhkannya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah gelombang berjalan. Gitu ya. Yang berikutnya adalah gelombang berjalan atau gelombang transversal. Nah, ini kita harus tahu persamaannya. Nah, persamaannya sederhana sih gitu ya. Jadi Y itu sama dengan A sin omega T gitu ya, atau plus minus omega T plus minus Kx begitu. Atau secara umum yang sering muncul sih begini gitu ya. Jadi Y sama dengan A sin WT min Kx umumnya gitu ya di soal. Tapi ya kita harus tahu nih tanda plus minus dari tiap komponen ini. Oke, nah ini harus kita hafalkan. Nah, A-nya itu apa? A-nya itu adalah amplitudo. A itu adalah amplitudo ya. Amplitudo. Apa itu amplitudo? Amplitudo itu adalah simpangan maksimum. Gitu ya. Jadi simpangan maksimum yang terjadi pada gelombang berjalan ini adalah simpangan maksimum yang disebut dengan amplitudo ya. Kapan terjadi simpangan maksimum? Ketika nilai sinusnya sama dengan 1. Kenapa? Karena nilai Y ini bergantung pada sinus gitu, dan kita tahu nilai sinus antara min 1 gitu ya sampai 1 kan. Nah, terjadi maksimum adalah ketika sinusnya sama dengan 1 ya gitu ya. Oke, nah jadi itu adalah amplitudo, itu adalah simpangan maksimum. Karena ketika sinusnya 1, Y-nya sama dengan 2, dan Y ini adalah namanya simpangan. Oke ya. Nah, yang berikutnya adalah omega. Nah, oke. Kapan omeganya plus gitu ya, atau omeganya minus? Bukan ini ya. Oke, jadi omega plus, omega T-nya plus itu ketika simpangan pertamanya bergerak ke atas. Gitu ya. Jadi ini simpangannya bergerak ke atas begitu. Jadi kalau misalkan kita buat kayak gini, nah tuh, jadi kalau misalkan bergeraknya ke atas begini ya, jadi ke atas. Nah, kapan minus? Nah, ketika simpangannya bergerak ke bawah begitu. Itu bedanya, kebalikannya, jadi bergerak ke bawah. Oke, nah bagaimana kalau misalkan yang plus minus Kx? Kapan plus gitu ya? Ketika kalau misalkan plus Kx itu ketika arah rambatnya gitu ya searah sumbu X negatif. Jadi sumbu X negatif itu ke belakang ya. Jadi kalau misalkan kita gambar, nah ini jadi ke belakang gitu ya. Nah, jadi arahnya ke sana, sumbu X negatif. Nah, kalau misalkan Kx-nya minus gitu ya, maka arahnya sumbu X positif. Jadi ke sana gitu ya. Jadi ke arah sumbu X positif. Nah, jadi itu bedanya ya. Jadi arah geraknya ada yang ke negatif, ada yang ke positif. Jadi ketika plus itu arahnya ke negatif gitu ya, ke sumbu X negatif. Kalau yang plus ke arah sumbu X positif. Oke ya. Nah, omega itu adalah, nah jadi harus tahu nih frekuensi sudut. Jadi ada frekuensi sudut. Jadi frekuensi sudut begitu. Nah, frekuensi sudut ini rumusnya adalah omega ini rumusnya adalah 2VF atau 2V per T begitu ya. Nah, terus K-nya itu apa? K ini artinya adalah namanya angka gelombang atau bilangan gelombang. Angka gelombang
atau bilangan gelombang. Nah, rumusnya K-nya adalah 2V per lambda. Begitu ya. Nah, jadi di sini kita tahu tadi kecepatannya ini kan, cepat lambat gelombangnya adalah lambda dikali F. Nah, jadi kalau misalkan diketahui persamaan gelombang, untuk mencari cepat lambat gelombangnya adalah V itu sama dengan omega dibagi dengan K. Gitu ya, simple banget. Tinggal dilihat aja omeganya berapa, K-nya berapa, begitu. Jadi nggak mesti harus cari F sama lambda, nggak mesti. Jadi langsung aja W-nya berapa, K-nya berapa, langsung dibagi, beres deh gitu ya. Kita langsung dapat nilainya. Oke ya, paham di sini? Nah, itu adalah konsep yang pertama gitu ya, tentang gelombang transversal atau gelombang berjalan. Nah, berikutnya adalah gelombang stasioner. Gitu ya. Jadi yang berikutnya itu adalah gelombang stasioner. Nah, gelombang stasioner ini rumusnya, simpangannya adalah untuk yang ujungnya bebas. Gitu ya. Jadi gelombang stasioner ujung bebas itu rumusnya Y sama dengan 2A sin omega T dikali cos KX. Nah, jadi modelnya mirip ya, seperti ini, gelombang berjalan, cuman WT nya sama KX nya masing-masing ada trigonometri begini ya. Nah, jadi itu, jadi ngafalinnya juga nggak terlalu sulit. Nah, komponennya sama aja ya. Terus kalau misalkan ujungnya terikat, bedanya apa? Nah, Y-nya sama dengan 2A cos gitu ya, cos omega T dikali sin KX. Wah, gampang banget gitu ya. Cuman gitu doang, dibalik doang antara cos sama sinusnya. Oke, paham di sini? Nah, kalau misalkan nggak paham silahkan tanya di kolom komentar. Nah, biasanya di soal itu ditanya beda fase gitu ya, beda fase. Nah, beda fase itu rumusnya adalah ini ya, jadi delta X dibagi dengan lambda, begitu. Nah, kalau hasilnya bulat pembagiannya, nah maka ini sefase. Kalau misalkan hasilnya pecahan, maka berlawanan fase gitu ya, gampang banget. Jadi kalau hasilnya pecahan berlawanan fase, kalau misalkan hasilnya bulat itu namanya sefase, itu ya untuk beda fase. Oke, beres materinya, cuman itu aja, simple. Jadi Y sama dengan A sin WT min KX gitu, gampang banget kan, tinggal Y sama dengan A sin WT min KX. Oke, biar lebih paham kita langsung ke soal-soal. Nomor 1. Sebuah gelombang berjalan dengan persamaan Y sama dengan 0,02 sin V kali 50T plus X gitu ya. Dari persamaan gelombang tersebut, pernyataan yang benar adalah apa? Wah, gampang banget gitu ya. Ya udah, kita tinggal lihat aja di sini. Kita lihat di sini. Dari sini kita komponennya dapat apa aja gitu ya, atau bisa kita cari deh. Yang pertama adalah ini, cepat lambat dulu yang paling gampang. Cepat lambat gelombang gitu ya, V 50 meter per detik, bener nggak sih? Ya kita lihat aja, V itu rumusnya apa? Ya udah, tinggal dibagi aja, ini koefisien T ya gitu. Jadi 50 dibagi dengan koefisien X berapa? 1. Jadi 50. Nah, satuannya apa? Meter. Oke, berarti meter per detik. Bener? Nomor 3 betul. Kalau 3 betul, 1 betul, kan begitu ya. Nah, tapi tetap kita harus cari ya, karena di sini kita mau belajar. Begitu. Bener gak nih? Frekuensinya 25. Ya, oke. Kalau misalkan nyari frekuensi atau panjang gelombang, maka ini harus dikalikan nih. Gitu. Jadi nggak boleh nggak dikalikan ya. Jadi harus dikalikan dulu. Berarti bisa kita tulis Y sama dengan 0,02 sin gitu ya, 50 V T
plus Vx begitu. Jadi kalau misalkan kita tulis 0,02 sin ini adalah, atau kita langsung bisa cari deh ya, omeganya gitu ya, itu rumusnya 2Vf. Ini 50 V sama dengan 2 VF. Nah ini kan coret-coret berarti 25 F nya gitu ya. Nah jadi benar. Nah jadi kalau 3 betul, 1 pasti betul, atau kebalikannya, kalau 1 betul, 3 pasti betul. Nah sekarang kita lihat nomor 4. Nah kalau jaraknya 50 meter, benar nggak sefase? Nah berarti kalau misalkan ngomongin sefase atau berarti kita harus nyari beda fasenya. Oke, kita cari beda fasenya. Delta X dibagi lambda. Oh, lambdanya belum ada. Kita cari dulu lambdanya ya. Nah, lambda ngambilnya dari sini, angka gelombang. K, berapa K-nya? K-nya itu sama dengan V. K rumusnya apa? 2V per lambda sama dengan V. Coret-coret begitu ya, kita peroleh lambdanya sama dengan berapa? 2 apa? Nah, satuannya meter. Oke, berarti 2 meter begitu. Berarti ini juga betul. Nah kita lihat ininya ya, sepase atau tidak. Kita lihat opsi 4. Opsi 4. Nah delta X nya 50 dibagi lambdanya 2, hasilnya berapa? 25. Bulat gitu ya hasilnya. Nah kalau bulat berarti apa? Sefase. Gampang banget kan? Gampang banget, pokoknya fisika itu gampang deh, nggak ada yang sulit gitu ya, kalau udah belajar dengan Wangsit Om Jero gitu ya. Gitu ya. Oke, kalau misalkan dia nggak paham silahkan tanya di kolom komentar. Ini jawabannya adalah yang E. Berikutnya adalah soal nomor 2, persamaan gelombang transversal. Oke, persamaannya begini lagi gitu ya. Oh gampang banget lah ya. Oke, satuannya hati-hati, satuan hati-hati di sini ya, satuannya sentimeter sama detik. Nah, itu ya, jadi hati-hati, takut salah nantinya. Oke, yang paling gampang lihat di sini apa ini ya namanya? Iya betul, ini adalah namanya amplitudo. Amplitudonya 2 apa? Nah satuannya sentimeter begitu ya. Nah di sini amplitudonya 1 cm. Ya salah lah gitu ya. Jadi satuannya 2 cm begitu. Oke, berikutnya adalah nomor 4, kita lihat ya. Nomor 4 kita lihat apakah benar di sini cepat lambatnya adalah 2000. Ya udah, kita tinggal hitung aja di sini. Oke ya. V sama dengan, lihat koefisien T-nya berapa? 1/0,01 dibagi 1/30 kan begitu. Koefisien X-nya ya. Koefisien X-nya adalah 1/30. Begitu. Oke. Nah, berarti ini sama dengan berapa? Sama dengan ini 1/0,1 itu adalah 100 dibagi 1/30. Ini pindah ke atas gitu ya, jadinya 3000. 3000 apa? Lihat satuannya cm per detik. Jadi benar apa salah nomor 4? Ya salah kalau 2000 ya, karena cepat lambatnya adalah 3000. Nah berarti udah, kalau 2 salah 4 salah jawabannya ya pasti 13 betul begitu ya. Nah jadi jawabannya adalah bebek. Oke, tapi kita harus bahas lah ya. Benar nggak nih frekuensinya 100 Hz? Nah ingat frekuensi gitu ya. Jadi ini 1/0,01 itu berarti sama aja dengan 100 ya. Jadi Y sama dengan 2 sin kalikan gitu ya, 2V dikali 1/0,01 T min 2V/30 X begitu ya. Nah berarti yang ini adalah lambdanya, karena ini udah 2V ya gitu. Ini juga udah 2V, berarti ini adalah F nya begitu. Jadi F nya adalah 1/0,01 itu adalah 100 Hz begitu ya. Ini lambdanya adalah 30 apa? Centimeter begitu. Oke ya, jadi yang 13 betul. Gampang banget kan? Gampang, soalnya cuman begini-begini aja kok ya. Oke. Berikutnya adalah soal nomor 3.
Batu dijatuhkan ke dalam air sehingga pada permukaan air timbul lingkaran gelombang yang berjalan. Jika lingkaran pertama menempuh jarak 5 meter selama 2 detik, gitu ya. Sepanjang itu terdapat 20 gelombang. Artinya apa, gitu ya? Ada 20 gelombang di sini. Kita nggak tahu nih ya, 20 gelombang pokoknya. Nah, anggaplah gitu ya, ini ada 20 gelombang misalkan gitu ya. Nah, ada 20 gelombang. Nah, itu berapa detik? Dalam waktu 2 detik, kan begitu. Jadi dalam waktu 2 detik itu ada 20 gelombang. Ingat frekuensi. Frekuensi itu apa artinya? Banyaknya gelombang dalam 1 detik, ya kan? Begitu. Jadi kalau 2 detik ada 20 gelombang, artinya kalau 1 detik berapa gelombang? 10 gelombang, gitu ya. Berarti di sini artinya frekuensinya gitu ya 10 begitu ya. Oke, F kecil ya. 10 Hz. Jadi nomor 2 betul gitu. Oke, nah jadi seperti itu. Kalau misalkan frekuensinya 10 Hz berarti periodenya adalah 1 per F, kan gitu ya. Jadi 1 per 10 sama dengan 0,1. Oke, 3 juga betul. Kalau 3 betul, 1 pasti betul. Begitu. Nah, berikutnya adalah panjang gelombang. Ingat panjang gelombang, gitu ya. Panjang gelombang itu adalah jarak untuk 1 kali gelombang. Kita lihat di sini untuk 20 gelombang gitu ya, jaraknya adalah 5 meter. Kan begitu ya. 20 gelombang. Nah, artinya apa? Jadi pada jarak 5 meter ada apa? Pada jarak 5 meter berarti di sini ada 20 gelombang. Itu jaraknya 5 meter. Berarti kalau misalkan 1 gelombang berapa meter? Karena panjang gelombang itu adalah untuk 1 gelombang gitu ya. Berapa gitu ya? Ya udah tinggal dibagi 5 dibagi 20 begitu. Oke. 5 dibagi 20 berapa? 5 dibagi 20 0,25 meter begitu ya. Nah, jadi yang 4 benar nggak? Betul. Jadi jawabannya apa? Oke ya, paham di sini? Nah, itu adalah panjang gelombang. Jadi 1 gelombangnya berapa meter? Kalau misalkan frekuensi gitu ya, dalam 1 detik ada berapa banyak gelombang, itu adalah frekuensi. Oke ya, paham di sini? Nah, gampang banget kan? Gampang kalau kita paham konsepnya. Oke, berikutnya. Nomor 4. 2 gelombang tali A. Oke, di sini ada 2 ya, melalui tali A dan B yang kondisi sama, tetapi frekuensi gelombang A 2 kali frekuensi gelombang B dan amplitudo gelombang A juga 2 kali amplitudo gelombang B. Perbandingan energi gelombang A dan B dapat dinyatakan sebagai, oke, di sini kita lihat FA itu adalah 2 kali FB, kan begitu ya. Terus amplitudonya juga, amplitudo A itu 2 kali amplitudo B. Nah, kita lihat di sini yang ditanya adalah perbandingan energi. Nah, kita harus tahu dulu energinya, gitu ya. Energi ini sama dengan setengah KA kuadrat, gitu ya. K-nya apa? K-nya adalah M omega kuadrat A kuadrat, gitu ya. Nah, ingat omega ada apa? Ada 2V F dikuadratin dikali A kuadrat. Nah, kita lihat di sini. Berarti di sini E-nya itu sebanding ya, atau berbanding lurus dengan F kuadrat kali A kuadrat. Begitu. Sehingga kita bisa tulis EA dibagi EB begitu ya, sama dengan F kuadrat A kuadrat untuk punya A gitu ya, dibagi dengan F kuadrat untuk yang B, A B kuadrat begitu.
Ya udah, kita tinggal tulis di sini. FA itu apa? FA 2FB, berarti apa? 2 kali FB begitu kuadrat. Terus amplitudenya berapa? 2 kali amplitudo B juga begitu ya, dikuadratin. Nah, ini FB kuadrat dikali AB kuadrat. Udah. Jadi 2 kuadrat 4, 2 kuadrat 4. Jadi 16 banding 1, karena nanti ini FB-nya pada habis ya, semua sama AB-nya nih ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi 16 banding 1, jawabannya apa? Yang E. Wah, gampang banget kan? Oke, berikutnya nomor 5. Nomor 5, gelombang transversal merambat dari A dan B dengan cepat rambat 12 meter per detik. Frekuensinya adalah 4 Hz begitu. Amplitudonya adalah 5. Jika jarak AB adalah 18 meter, maka banyaknya gelombang yang terjadi sepanjang AB adalah berapa? Nah, jadi yang ditanya itu dari A ke B begitu ya. Ini ada berapa panjang gelombang begitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi ada berapa nih banyaknya gelombang? Nah, jaraknya di sini adalah 18 meter begitu. Oke. Nah, kita harus cari dulu dong satu gelombangnya gitu ya. Satu gelombangnya itu berapa meter? Begitu ya. Untuk satu gelombangnya itu berapa meter? Nah, dari mana taunya? Nah, ini ada cepat rambat sama frekuensi. Jadi panjang gelombang itu sama dengan V per F kan begitu. V nya berapa? 12. F nya berapa? 4. Jadi sama dengan apa? 3 meter begitu. Artinya apa? Satu gelombangnya 3 meter. Berarti kalau misalkan ada 18, berarti ada berapa gelombang begitu. Ya udah, 18 dibagi 3 jadi berapa kan begitu ya. Jadi banyaknya gelombang itu adalah ya jarak AB dibagi gelombangnya kan gitu. Jadi 18 dibagi 3 berapa? 6. Oh, berarti ada 6 gelombang begitu. Oke ya, paham di sini? Kenapa? Karena satu gelombangnya itu 3 meter. Berarti kalau 18 meter ada berapa gelombang? Ya ada 6 begitu. Oke ya. Jadi jawabannya adalah dodol. Oke. Berikutnya adalah soal nomor 6. Nah, jadi kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar gitu ya. Insya Allah Om Jer jawab. Kalau itu lihat-lihat dulu ya, apakah ada yang udah bertanya. Kalau misalkan udah ada ya silahkan disimak gitu ya jawabannya. Kalau belum ada silahkan tanya gitu ya. Oke. Persamaan gelombang transversal yang merambat pada suatu kawat. Nah, gelombang transversal lagi gitu ya. Y sama dengan min 2 sin V 0,5x min 200 T. Ya udah gitu ya. Di sini ada amplitudo. Nah, amplitudo. Kita tahu kan amplitudo ya. Amplitudo itu lihatnya dari mana? Dari sini. Berapa amplitudonya? Wih, gampang banget kan. Amplitudonya adalah A, G, 2 begitu ya. Gampang langsung kelihatan. Mana yang amplitudonya 2? Ini B sama E gitu. Nah, yang berikutnya apa? Panjang gelombang. Wah, panjang gelombang dilihat dari mana? Koefisien X-nya kita lihat sini ya. Gitu, kalikan dengan V-nya dulu. Jadi kita peroleh K-nya itu sama dengan V per 2. Kenapa V per 2 ini 0,5? 0, itu setengah ya. 1/2. Oke. Nah, K rumus apa? 2V per lambda sama dengan V per 2. Nah, ini coret-coret begitu ya. Ini kali silang ke sana, jadi lambdanya kali ke sini ya. Sehingga kita peroleh lambda sama dengan 4. 4 apa satuannya? Sentimeter begitu ya. Nah, oke. Mana yang panjang gelombangnya 4? Yaitu bebek. Selesai, gampang banget kan? Silahkan tanya di kolom komentar. Oke, berikutnya soal nomor 7. Nah, gelombang berjalan lagi, gelombang transversal begitu ya. Kita lihat di sini, bila semua jarak diukur dalam sentimeter. Oke, satuannya sentimeter sama waktunya dalam detik ya. Maka pernyataan berikut ini yang benar adalah apa? Oke, di sini kecepatan
Nah, nyari kecepatan itu gampang ya. Koefisien T berapa? 60 dibagi dengan koefisien X berapa? 1. 60 gitu ya. Apa satuannya? Sentimeter kan. Jadi sentimeter per detik. Benar? Benar begitu. Kalau 3 betul, 1 pasti betul, nggak usah diperiksa gitu ya. Oke, berikutnya adalah nomor opsi 2. Nah, opsi 2 atau opsi 4 gitu ya. Jadi nanti kalau strategi lihat 1 dulu gitu ya, atau 3 dulu boleh. Terus kita lihat opsi 4. Opsi 4 simpangannya adalah 0,1. Artinya apa? Y-nya itu benar nggak sih 0,1 kalau posisinya X-nya 35/12 sama T-nya adalah 1/24. Begitu ya. Udah tinggal hitung aja ya, sama dengan 0,2. Kita pakai ini ya, tinggal substitusi X sama T. Begitu. Jadi sin 0,4 V, X-nya berapa? 35/12 dikurangi 60 dikali 1/24 begitu. Oke, nah ini dikecilin boleh ya. Jadi berapa? 30/12. Ya udah gitu ya, berarti ini Y sama dengan 0,2 sin 0,4 V berapa nih? 5/12 begitu. Oke ya. Nah, udah 5/12. Nah, tinggal ada yang salah kan ya. Jadi 60 kali T, oke udah betul ya. X-nya adalah 35/12. Oke, sudah. Nah, berikutnya adalah dikali gitu ya. 0,4 kali 5 berapa? Jadi 2 ya, 2/12 berarti 1/6. Oke, Y sama dengan 0,2 sin V/6 gitu ya. Berapa sin V/6? Sin V/6 itu adalah sin 30. Sin 30 itu adalah setengah. Jadi 0,2 dikali setengah berapa? 0,1 cm. Benar nggak? Benar, berarti 4 betul gitu ya. Ya udah, jawabannya E. Oke, tapi kita tetap cari F-nya gitu ya. Dari mana F? F itu adalah koefisien T-nya, tapi harus kalikan dulu ini ke sini begitu ya. Itu adalah F. Berarti kita bisa tulis berapa nih? 24 gitu ya. Jadi omeganya adalah 24 V, atau bisa kita tulis 2V dikali 12. Nah, berarti 12-nya ini adalah F begitu ya. Jadi betul sekali gitu. Oke. Gampang bukan? Gampang bukan? Oke, gampang ya. Kita lanjut soal nomor 8. Nomor 8. Ini ada persamaan transversal juga ya, gelombang transversal. Nah, ingat satuannya cm, hati-hati. Jangan sampai salah nanti. Oke, kita lihat di sini amplitudenya dulu yang gampang ya. Benar gak amplitudenya 1? Ya iya, betul, ini amplitudenya 1 ya. Berarti A-nya 1, berarti 3 betul. Oke, lihat satuannya benar gak cm? Oke, betul ya, satuannya adalah cm. Nah, kalau 3 betul, 1 pasti betul. Jadi nggak perlu dicari. Kalau mau cari ya nggak apa-apa, silahkan kalikan aja ini ke sini sehingga 2V/15 kan begitu. Ini adalah K-nya. Ya udah, ini adalah lambdanya. Begitu. Karena lambda itu apa? K itu rumusnya 2V/lambda ya. Nah, jadi ini ya pembilangnya udah 2V, berarti ini adalah lambdanya 15 ya. Jadi betul panjang gelombangnya. Frekuensinya adalah 50, benar nggak? Iya, oke. Nah, udah kita langsung aja di sini kalikan gitu ya, sehingga omeganya kita tulis itu 2V/0,02 atau 0,02 itu adalah 2V dikali 50. Nah, ini adalah F-nya begitu ya. Oke, paham? Jadi F-nya juga 50 betul.
betul. Nah, berikutnya adalah cepat lambat gelombang. Oke, kalau cepat lambat gelombang gimana gitu? V sama dengan omega per K, atau kita tinggal lihat koefisiennya aja. Ini berapa koefisiennya? 1/0,02 dibagi 1/15 begitu. Jadi sama dengan, ini adalah 50 kan, 50 per 1/15, jadi 15 dikali 50, jadi 750. Betul. Oke, 700 satuannya cm, berarti cm per detik. Betul. Ya udah, kalau 4-nya betul, ini jawabannya gitu. Oke, gampang kan? Gampang. Pokoknya ikuti terus channel Wangsit Om Jero biar pada pintar semuanya ya. Amin. Gitu ya, biar dapat petuah langsung dari Om Jero. Oke, biar lulus UTBK, lulus PTN impian kita. Oke, berikutnya adalah soal nomor 9. Soal nomor 9. Nah, di sini gelombangnya, persamaannya udah ada gitu ya. Tinggal lihat di sini ada cepat lambat. Ya udah, cepat lambat gampang banget kan? Gimana caranya? V itu sama dengan, tinggal koefisiennya ya, jadi omega dibagi K. Nah, omeganya di sini tinggal koefisiennya aja berapa? 1 dibagi 1/20 kan begitu. Nah, sama dengan berapa? 20 gitu. Satuannya apa di sini? Meter ya. Oke, berarti meter per detik. Benar? Oke, 1 betul. Kalau 1 betul, 3 pasti betul begitu. Oke, nah kita lihat di sini. Nah, ini namanya frekuensi sudut. Nah, frekuensi sudut itu berarti omeganya ya, bukan F. Hati-hati, ada sudutnya nih. Gitu. Jadi tinggal dikalikan. Gitu ya, kalau nyari W tinggal dikalikan. Berarti W-nya adalah 8V ya. Radian per detik, jadi betul. Oke, paham di sini? Karena frekuensi sudut itu adalah W. Nah, berikutnya adalah kita cek 4 gitu ya. Jangan cek 2 dulu, cek 4 dulu. Benar apa salah nih? Sudut fase mula-mula adalah 45 derajat. Nah, sudut fase itu yang mana? Ini sudut fase mula-mula begitu. Jadi kalau misalkan kita tulis Y sama dengan A sin WT gitu ya, min KX plus theta 0 gitu ya. Nah, theta 0 ini adalah sudut fase mula-mula. Oke. Nah, kita tinggal kalikan ke sini. Jadinya berapa? Theta 0-nya 8V per 16 cret begitu ya. V per 2. Berapa V per 2? 90 derajat. Jadi ini salah begitu. Kalau 4 salah berarti baru periksa soal nomor 2. Nah, kalikan karena panjang gelombang ya. Panjang gelombang berarti kalikan yang ini ke sini. Begitu. Sehingga kita peroleh K-nya itu sama dengan 8V per 20. Nah, masing-masing bagi 4, 2V per 5. Nah, ini apa? Karena ini K gitu, ini udah 2V, berarti yang penyebut ini adalah panjang gelombang begitu. Jadi benar nih, panjang gelombangnya juga 5 meter. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3 yaitu A. Oke, gimana? Gampang? Gampang banget gitu ya. Ikuti terus channel Wangsit Om Jero gitu ya, biar dapat petuah dari Om Jero gitu ya. Gak usah ribet-ribet belajar UTBK, gampang, simpel kalau dengan Om Jero ya gitu. Oke, berikutnya adalah soal nomor 10. Gelombang air laut menyebabkan permukaan air naik turun dengan periode 2 detik. Jika apa nih? Jika jarak antara dua puncak gelombang adalah 5 meter, maka gelombang akan mencapai jarak 10 meter dalam waktu berapa? Nah, ingat di sini permukaan air naik turun itu dengan periodenya 2 detik. Paham periode ya? Jadi periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali gelombang. Nah, itu ya. Jadi periode itu adalah ini T-nya. T-nya adalah 2 detik. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali gelombang. Jadi 1 gelombang
itu 2 detik begitu ya. Nah, terus di sini juga dikasih tahu nih, jarak antar 2 puncak adalah 5 meter. Oke, kalau misalkan kita buat jarak antar 2 puncak kan begitu ya. Jadi misalkan ini puncak. Nah, gini ya. Jadi di sini puncak, misalkan nih A, puncak A sama puncak B. Nah, ini adalah jarak antar 2 puncak. Artinya apa? Dari A ke B ini berapa gelombang? Gitu. Dari puncak ke puncak berarti ini adalah 1 gelombang. Artinya apa? 1 gelombang panjangnya 5 meter begitu. Kenapa? Karena dari puncak ke puncak itu adalah 5 meter. Dan 1 gelombangnya juga 2 detik. Berarti kalau 10 meter berapa detik? Ya udah gitu ya, 1 gelombangnya 5 meter berarti 5 meternya 2 detik. Kalau 10 meter berarti berapa detik? Ya 4 detik begitu. Oke, gimana? Gampang bukan? Gampang banget gitu ya. Jadi ikuti terus channel Wangsit Om Jero ya, biar pinter belajar fisika, kimia dan lain sebagainya dengan cara yang paling simpel. Nggak usah ribet-ribet, nggak usah panjang-panjang begitu ya. Oke, nomor 11. Kita lihat di sini. Seutas tali panjangnya adalah 8. Oke, L-nya dapat 8 meter ya. Masanya M-nya adalah 1,04 gram. M-nya udah dapat. Terus tali itu dikejarkan, gelombang transversal menjalar. Y-nya adalah oke ini. Ya. Terus yang ditanya apa sih? Tegangan tali, tegangan talinya. Oke, berarti ini F-nya ya. F-nya berapa? Nah, ingat kita rumus Melde ya. Jadi V sama dengan akar F L per M begitu. Atau bisa kita tulis V kuadrat sama dengan F L per M. Nah, yang ditanya siapa? F gitu. Berarti F itu sama dengan V kuadrat dikali M dibagi L gitu. Udah tinggal dimasukin. Yang belum ada apa? L udah ada, M udah ada. Yang belum ada apa? V. Nah, V itu apa? Cepat lambat gelombangnya. Kita lihat di sini ada persamaan gelombang. Kalau ada persamaan gelombang berarti kita dapat V-nya begitu ya. V-nya apa? V itu adalah koefisien T dibagi koefisien X. Udah gampang banget ya. 30 per 1 sama dengan berapa? 30 begitu. Oke, gampang. Nah, 30 dalam apa nih? Meter per detik ya. Ya udah tinggal dimasukin F-nya. V-nya adalah 30 kuadrat gitu. M-nya adalah masanya ya 1,04 dalam kilogram nih kita ubah ya. Gitu. Dalam kilogram berarti 1,04 dikali 10 pangkat minus 3 dibagi L-nya berapa? 8 gitu ya. Udah dalam meter. Ya udah berarti ini adalah berapa? 900 kali 1,04 dikali 10 pangkat min 3 per 8. Oke, udah ya. Jadi 9 dikali 1,04 dibagi 8 yaitu 0,12 gitu ya. Kenapa 9 bagi 8 aja sekitar 1, ya. Gitu. Ini kali 1 ya berarti masih 1, yang ada satunya ya cuman ini doang, yang depannya ada satunya ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, paham di sini? Paham banget gitu ya. Pokoknya nggak ada yang susah kalau belajar di channel Wangsit Om Jero gitu ya. Nah, berikutnya adalah nomor 12. Nomor 12, persamaan gelombang transversal yang merambat sepanjang tali yang sangat panjang dapat dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan 6 sin 0,02 Vx plus 4 Vt dengan X dan Y-nya dalam cm. Oke, satuannya cm. Nah, udah kita tinggal lihat amplitudonya 6 cm, bener enggak? Ya udah, amplitudo tinggal lihat dari sini ya. A-nya adalah 6, satuannya cm, betul berarti gitu. Nah, kalau satu betul, 3 pasti betul, nggak usah dicari-cari ya. 3 pasti betul ya. Oke, yang berikutnya adalah perhatikan penjalaran gelombang ke arah sumbu X positif. Nah, ingat,
sumbu X positif sama sumbu X negatif itu bergantung terhadap Kx. Nah ini Kx nya ya, gitu. Kx nya positif atau negatif nih? Ini positif gitu ya. Kalau misalkan Kx nya positif berarti arahnya adalah X nya negatif, begitu ya. Jadi kalau misalkan X nya positif ya salah. Oke. Nah berikutnya apa? Panjang gelombang. Nah panjang gelombang berarti kita dari sini kita ambil ya, K nya adalah berapa? Nah dari sini kita ambil K nya adalah 0,02 V, atau bisa kita tulis K nya adalah 2V per 100. Berarti ini apanya? Karena ini udah 2V berarti yang ini adalah panjang gelombang. 100 apa? Lihat 1 cm berarti 1 meter, begitu ya. Jadi 2 betul nggak? Betul. Jadi jawabannya apa? 1, 2, 3 A, begitu. Oke, gimana? Mudah bukan? Mudah banget gitu ya. Pokoknya ikuti terus channel Wangsit Om Jero biar dapat petuah langsung dari Om Jero ya. Yang sulit jadi gampang sama Om Jero ya. Oke. Kita lihat nomor 13. Nomor 13. Oke, di sini lihat ada gambar. Oke, titik A, B, C segaris. Oke, ini ya. A, B, C segaris. Begitu juga titik D sama E juga segaris. Simpangan titik A sama dengan 0,5 amplitudo. Oke, di sini maksudnya gitu ya. 0,5 amplitudonya ya. Sedangkan simpangan titik E itu adalah minus 0,5. Ya udah jelas gitu ya. Oke, A nya di sini maksudnya A yang ini ya. Berarti ini adalah 0,5, yang ini adalah minus 0,5. Oke, yang ditanya apa sih? Berapa kali panjang gelombang jarak C ke A? Ya ampun, yang ditanya cuman panjang gelombangnya ada berapa kali. Ya udah dari A ke C tinggal lihat aja di sini ya. 1, balik lagi ke semula sini ya, karena mulainya dari sini berarti berakhir di sini. Itu adalah 1 gelombang. 1, terus berikutnya 2. Udah. Berarti berapa? 2 gelombang. Jadi udah jawabannya gampang banget ya. Gitu, dikira susah kan? Rupanya gampang gitu ya. Ikuti terus Wangsit Om Jero gitu ya, yang sulit jadi gampang. Berikutnya adalah nomor 14. Sepotong gabus bergerak naik turun di permukaan air ketika dilewati sebuah gelombang. Gelombang tersebut jaraknya 9 meter dalam waktu 30 detik. Oke ya, kita di sini 9 meter itu waktunya adalah 30 detik. Itu 9 meter. Bila gabus itu bergerak naik turun 2 kali selama 3 detik. Nah, artinya apa nih? Kalau naik turun 2 kali berarti 2 gelombang. Berarti 2 gelombangnya adalah 3 detik, begitu. 2 gelombangnya itu 3 detik. Berarti kalau 30 detik berapa gelombang? Ya kalau 30 detik ya berarti 20 gelombang dong gitu ya. Kenapa 20 gelombang? Ya karena 3 detiknya aja 2 gelombang. Kan tinggal dikalikan 10 biar 30 kan? Gitu. Jadi 30 berarti 20 gelombang. Begitu. Yang ditanya apa? Maka nilai panjang gelombang adalah berapa? Ya udah, di sini 9 meter itu 20 gelombang. Berarti kalau panjang gelombang itu adalah panjang 1 gelombang. Ini panjang 20 gelombang. Berarti untuk 1 gelombang tinggal dibagi 20 semuanya. Gitu ya. Berarti ini 9 per 20 meter. Udah. 9 bagi 20 berapa? Begitu ya. 0,45 meter. Oke, 0,45 itu berarti sama aja dengan 45 cm. Jadi jawabannya adalah bebek. Oke, gimana? Gampang bukan? Gampang. Kalau kita paham konsepnya, definisinya gampang banget gitu ya. Oke, berikutnya adalah soal nomor 15. Oke, soalnya begini lagi ya. Gelombang
yang merambat menurut persamaan Y sama dengan 20 sin 4x min 0,2 T. Terus nah udah cepat terambat, ya ampun gampang, pokoknya cepat terambat itu tinggal koefisien T 0,2 dibagi koefisien X 4, begitu kan, gampang banget kan. Jadi jawabannya berapa? 0,005 ya cm. Benar nggak satuannya? Benar, di sini adalah cm per detik. Oke. Nah jadi seperti itu ya. Jadi cepat terambatnya adalah betul ya. Berikutnya amplitudenya adalah 0,2 meter. Benar enggak? Ya kalau 3 benar, 1 pasti benar dong. Ya kita lihat di sini A nya 20 loh gitu ya. A nya 20 ya, lihat 20 apa? Sentimeter. Begitu ya. Nah berarti sama aja dengan 0,2 meter. Jadi ya 1 betul, begitu ya. Berikutnya apa? Lihat 4 bener nggak sih gitu ya. 4 itu frekuensinya berapa ya, kita lihat di sini W nya itu adalah 0,2. Nah sedangkan W sendiri rumus apa? 2VF sama dengan 0,2. Berarti F nya adalah berapa? F nya gitu. Jadi F nya adalah 0,2 per 2V atau 0,1 per V, begitu ya, atau 1 per 10 V. Nah jadi itu, jadi 4 salah. Nah nomor 2, panjang gelombangnya adalah 0,5 V. Benar nggak? Ya kita lihat panjang gelombang itu berarti koefisien X. K nya adalah 4, sedangkan K sendiri adalah 2V per lambda sama dengan 4. Berarti lambdanya sama dengan berapa? 2V per 4. Coret begitu. Jadi V per 2 itu berapa? 0,5 V cm. Oke, betul sekali gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A, nomor 15. Oke, gampang banget gitu ya. Berikutnya adalah soal nomor 16. Oke, jadi kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Nah jadi silahkan tanya di kolom komentar kalau misalkan ada pertanyaan ya. Nah sebelum bertanya dilihat dulu apakah ada yang udah ada gitu ya pertanyaan yang sama gitu. Jadi jangan tulis di kolom komentar dulu ya. Oke, berikutnya kita lihat di sini. Sebuah gelombang tali menjalar dengan fungsi awalnya seperti ini. Gitu. Jadi Y sama dengan 0,08 sin 5V X plus 6V T. Kemudian gelombang tersebut sampai pada ujung tali yang bebas. Nah, fungsi gelombang pantulnya berbentuk apa? Nah, ini cuman beda arah doang. Misalkan ini arahnya ke kanan, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan pantulannya, kalau ujungnya bebas, pantulannya berarti arahnya ke kiri, gitu, ke arah sumbu X negatif. Nah, kalau ke kiri berarti yang beda apa? Yang beda adalah ininya ya, gitu. Jadi minus. Jadi Y sama dengan 0,08 sin min 5V X plus 6V T, begitu. Ada nggak di sini? Nggak ada, gitu ya. Karena di sini X-nya positif semua, begitu. Karena positif semua dan di sini ada ya sudut fase awalnya jadi nggak ada. Jadi kemungkinan jawabannya adalah B, D sama E. Cuman di sini harus positif. Nah, berarti minusnya dikeluarin dong, gitu. Jadi Y sama dengan 0,08 sin min berapa nih? Min 5Vx min 6Vt, begitu. Nah, ingat sinus, kalau sin min alfa itu sama dengan min sin alfa, gitu ya. Kalau cos min alfa itu sama dengan apa? Sama dengan cos alfa ini gitu ya. Nah, jadi Y-nya itu sama dengan min 0,08 sin 5Vx min 6Vt, begitu. Nah, mana yang seperti ini? Yaitu yang B. Oke. Gampang kan? Gampang banget gitu ya. Cuman begitu doang. Cuman punya
tahu konsep trigonometri ya. Oke, next nomor 17. Suatu gelombang sinusoidal bergerak dalam arah x positif, mempunyai amplitudo 15, panjang gelombangnya 40, frekuensinya 8. Jika posisi vertikal dari elemen medium pada T0 X0 itu adalah 15. Artinya apa di sini? Simpangannya ya. Jadi simpangannya adalah 15 ketika T-nya 0 X-nya 0. Nah, berarti kita harus tahu mula-mulanya nih ya. Nah, persamaan umumnya bagaimana? Karena ini sinusoidal berarti omega T-nya positif. Begitu ya. Jadi omega T-nya adalah positif. Nah, di sini bergerak arahnya X positif, berarti Kx nya negatif, begitu ya. Nah, jadi seperti itu nanti bentuk umumnya, berarti Y sama dengan A sin omega T min Kx plus theta 0, begitu. Ini adalah bentuk yang secara umum, begitu. Oke. Nah, kita perlu nggak nyari W nya? Perlu nggak nyari W nya? Nggak perlu. Kenapa? Karena di sini sama semuanya tuh 50,3. Nyari K-nya perlu nggak perlu juga, karena sini semuanya 0,157. Oke, berarti kita bisa hemat begitu ya, karena nggak perlu nyari W, nggak perlu nyari K, berarti langsung aja. Nah, A-nya juga 15 semua kan, jadi Y sama dengan 15 sin WT, berarti W-nya berapa? 50,3 T min K, K-nya adalah 0,157 X, begitu ya, plus theta 0. Nah, berarti kita harus nyari theta 0-nya. Nah, tahu dari mana? Dari sini nih, gitu ya. Ketika T-nya 0, X-nya 0, Y-nya 15. Begitu. Jadi ketika T-nya 0, terus X-nya 0, berarti Y-nya 15. Berarti ini 15 sama dengan 15 sin 0 min 0 plus theta 0 kan, begitu ya. Sehingga kita tulis sin theta 0 itu sama dengan 1. Nah, berarti sin berapa yang hasilnya 1? Berarti theta 0-nya adalah 90 derajat atau V per 2. Oke, berarti persamaannya bisa kita tulis Y sama dengan 15 sin, begitu ya, 50,3 T. Kita di sini cuman ganti theta 0-nya min 0,157 X plus V per 2, atau bisa kita tulis sama dengan 15 sin gitu V per 2 min, nah ini ya minusnya dikeluarin, sehingga 0,157 X min 50,3 T gitu. Oke. Nah, ingat ini adalah sebagai alfa. Ingat konsepnya. Kalau misalkan ada konsep sudut berelasi ya. Jadi kalau misalkan ada sin V per 2 min alfa itu sama dengan apa? Kalau ada sudut berelasi 90, ini berubah menjadi cos. Nah, ini sama dengan cos alfa, begitu. Oke ya, paham di sini? Nah, berarti ini bisa kita tulis sama dengan 15, sinusnya berubah jadi cos kayak gini. Jadi berapa? Cos alfa-alfanya yang mana? Ini, gitu ya. Jadi 0,157 X min 50,3 T, begitu. Oke, paham di sini? Jadi jawabannya adalah yang dodol. Oke, gampang banget ya. Jadi kalau kita paham konsep matematikanya jadinya gampang dan mudah. Oke, berikutnya adalah soal nomor 19. Oke, soal nomor 18 ya. Sebuah gelombang stasioner. Nah, ini gelombang stasioner. Ingat gelombang stasioner, rumusnya apa? Y sama dengan 2A sin omega T dikali cos Kx. Nah, kan begitu. Nah, berarti di sini 2A-nya 40. Berarti A-nya berapa dong? Gitu. Jadi kita bisa tulis dulu ya. Jadi 2A jadi 40 sin berapa? 100 Vt dikali cos 2Vx gitu. Oke ya, paham di sini? Nah, 2A-nya adalah 40. Berarti A-nya berapa? Begitu. Jadi A-nya adalah 20.
20 apa satuannya? Di sini cm, berarti 20 cm. Oke, sekarang yang satu amplitudonya adalah 40 cm. Benar salah? Salah. Yang benar adalah 20 cm karena adalah gelombang stasioner, bukan gelombang transversal ya. Jadi harus bedain antara stasioner dengan transversal. Nah, berikutnya apa? Kita lihat di sini nyari apa nih? Panjang gelombang. Panjang gelombang itu dari K. Berarti dari K itu ini ya. Gitu. K itu rumusnya apa? K itu rumusnya 2V per lambda kan. Nah, K-nya sendiri adalah 2V ya. Oke, berarti ini per 1. Berarti lambdanya adalah 1. Gampang banget kan? Nah, benar nggak panjang gelombangnya adalah 50 cm? Ya salah gitu ya. Jadi harusnya adalah panjang gelombangnya 1 cm begitu. Nah, jadi satu salah ya pasti 3 salah begitu. Oke. Nah, kita cari frekuensi. Dari mana frekuensi? Dari sini kita frekuensi ya. Omega-nya itu adalah 100 V. Nah, omega sendiri rumusnya adalah 2 VF atau bisa kita tulis ini 2V dikali 50. Nah, berarti ini adalah apanya? Ini adalah F-nya. Selesai kan frekuensi 50 Hz. Oke, 2 betul. 2 betul, 4 pasti betul begitu ya. Nah, oke. Nah, kita cek nomor 4 ya. 4 itu V. V itu apa? Ya tinggal koefisien T 100V dibagi dengan koefisien X 2V. Coret-coret 100 bagi 2 50. Oke ya, cm per detik. Oke, betul. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah yang C begitu. Oke ya, gimana? Mudah bukan? Mudah banget ya. Oke, berikutnya adalah nomor 19. Pernyataan-pernyataan yang benar dari superposisi adalah seperti berikut. Nah, nomor 1. Beda fase kedua gelombang adalah 3V. Benar nggak nih 3V? Beda fasenya ya. Oke, kita lihat di sini selisih ininya berapa? Selisihnya kalau kita kurangi sudut yang pertama gitu ya dengan sudut yang kedua, kalau kita kurangi jadi berapa nih? Jadi beda fasenya adalah jadi delta theta per 2V ya. Nah, delta tetanya berapa? Nah, ini kalau kita kurangi berarti tinggal ini kan habis ya kalau kita kurangi ya begitu. Nah, berarti tinggal 4V dikurangi V per 2V begitu. Jadi sama dengan 3V per 2, berarti sama dengan 2V ya. Jadi sama dengan 3 per 2. Nah, ini gitu. Jadi beda fasenya adalah 3 per 2 bukan 2V. Jadi salah ya. Jadi 3 per 2 bukan 3V ya. Nah, jadi kalau satu salah 3 pasti salah. Nah, berikutnya adalah kedua gelombang mempunyai frekuensi yang sama. Benar nggak? Ya benar, punya frekuensi yang sama. Kok bisa? Ya karena ini W kan sama kan gitu. Kecuali kalau ininya beda gitu ya. Karena ini sama ya berarti frekuensinya sama. 2 betul ya, 4 pasti betul gitu ya. Cepat lambat gelombangnya sama nggak? Ya sama. Kenapa? Karena W-nya sama K-nya sama begitu ya, otomatis sama gitu. Oke, jadi jawabannya adalah 24 yaitu C. Gimana? Mudah bukan? Gampang banget ya. Oke, berikutnya adalah nomor 20. Dua balok kayu kecil A dan B terapung di permukaan danau. Jika jarak keduanya adalah 150. Oke, jadi A dan B jaraknya 150 cm. Ingat itu ya. Ketika gelombang sinusoida menjalar pada permukaan air teramati pada saat T-nya 0, balok A berada di puncak, balok B berada di bawah, di lembah ya. Oke, di sini A-nya di puncak, B-nya di lembah. Keduanya dipisahkan satu puncak. Oke, berarti bisa kita gambar dong gitu ya. A-nya ada di, ini kan sinusoidal ya. A-nya ada di puncak, ada di lembah, tapi di gini ya. Nah, kita lihat di sini. Berarti ini balok A. Begitu. Nah, balok B itu ada di lembah. Lembah itu bisa di sini, bisa di sini gitu ya. Nah, cuman di mana nih? Posisi 1 apa posisi 2? Kita lihat. Keduanya dipisahkan satu puncak gelombang. Begitu ya, satu puncak gelombang. Nah, berarti di 2 dong karena ini ada satu puncak dipisahkan kan begitu ya.
Jadi kalau misalkan ini kan enggak dipisahkan, berarti kalau harus dipisahkan satu gelombang, satu puncak, berarti di sini gitu ya, si B-nya. Begitu. Oke ya, paham di sini? Pada saat T-nya 1 detik, balok berada di titik setimbang. Nah, titik setimbang itu berarti berada di sumbu. Gitu ya, berada di sumbu. Nah, berarti turun nih 1 detik. Turun ke sini si A-nya. Anggaplah A aksen gitu ya. Turun setelah berapa detik? Setelah 1 detik. Artinya apa? 1 detik di sini berapa gelombang? Ingat satu gelombang itu adalah dari puncak ke puncak, kan begitu ya. Nah, ini dari puncak ke puncak. Berarti kalau segini itu berarti 1/4 gelombang. Jadi artinya apa? 1 detik itu hasilnya 1/4 gelombang. Berarti kalau misalkan 1 gelombang berapa detik? Ya tinggal kali 4 kan. Jadi 1 gelombang berarti 4 detik. Nah, ini tuh apa? Ini tuh adalah periode. Kenapa? Karena periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali gelombang. Nah, oke ya. Ada periode enggak di sini? Enggak ada. Kita lihat di sini ya. Gelombang air memiliki panjangnya 200 cm. Kita nggak tahu ya. Nah, kita lihat di sini dari A ke B jaraknya berapa? Informasinya adalah 150. Begitu kan? Jadi informasinya adalah 150 di sini ya. 150 cm. Nah, ini dari A ke B. Dari A ke B itu berapa gelombang? 1 gitu kan. Terus setengah. Nah, ini adalah 1,5 gelombang. Gitu ya, 1,5 gelombang. 1,5 gelombang kalau misalkan dibagi 3 berarti segini gitu ya. Nah, ini dibagi 3. Jadi ini adalah 50, terus ini 50, ini 50 gitu ya. Nah, artinya apa? 1 gelombangnya berapa? 1 gelombangnya adalah 100. Oke, atau begini ya. 1,5 gelombang itu adalah 150 cm. Begitu ya, cm, atau 1,5 itu adalah 3/2 ya, gelombang gitu. Itu hasilnya 150 cm. Berarti 1 gelombang berapa? Gitu. Ya udah tinggal dikali 2 bagi 3 kan gitu ya. Jadinya berapa? 100 cm. Nah, artinya apa? Panjang gelombangnya adalah 100 cm. Nah, jadi kalau misalkan 200 cm ini salah gitu. Oke ya, paham di sini? Nah, oke, kalau misalkan A udah salah, kita lihat periksa B. Pada saat T-nya 1 detik, balok B berada di titik setimbang sedang bergerak turun. Bener nggak? Nah, karena sinusoidal ini bergerak turun. Nah, ingat ya, ketika T-nya 1 detik, A-nya itu berada di titik setimbang pertama kali dan bergerak turun. Artinya A-nya itu ketika 1 detik bergerak turun. Berarti B-nya adalah bergerak naik. Begitu harusnya ya, di titik setimbang tapi bergerak naik. Jadi kalau misalkan bergerak turun ini salah. Oke, paham di sini? Nah, berikutnya adalah frekuensi gelombang. Benar nggak? Frekuensi gelombangnya adalah 0,25 Hz. Gitu ya. Oke. Benar nggak? Nah, frekuensi itu adalah apa? Waktu yang dibutuhkan untuk banyaknya gelombang dalam 1 detik ya. Jadi banyaknya gelombang dalam 1 detik itu adalah frekuensi. Nah, ini dalam 1 detik ada berapa gelombang? 1/4 gelombang. Karena frekuensi itu adalah banyaknya gelombang dalam waktu 1 detik. Jadi 1/4 itu adalah 0,25 gelombang gitu ya, atau bisa kita tulis F-nya adalah 0,25 Hz. Nah, berarti yang C betul begitu. Amplitudo berapa? Nah, amplitudo nggak bisa dicari ya. Di sini nggak bisa dicari amplitudonya. Nah, kita nyari yang E. Bisa nggak nih? Balok A akan kembali berada puncak saat T-nya 4,5. Benar nggak? Nah, jadi kalau misalkan bergerak turun ke sini, naik ke sini,
Nah, naik sampai sini gitu ya. Jadi ketika A-nya di puncak, ini kan berarti ingat ketika turun di titik setimbang itu 1 detik. Berarti kalau misalnya nyampe puncak berapa detik? 4 detik, karena pada saat puncak itu adalah 1 gelombang gitu ya. Ketika 1 gelombang itu adalah 4 detik. Jadi kalau misalkan 4,5 detik itu salah. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Gimana? Mudah bukan? Mudah kalau kita paham konsepnya ya. Jadi pahami konsep gelombang. Oke, berikutnya adalah soal nomor 21. Oke, kita lihat di sini. Gelombang yang tampak pada gambar terjadi setelah sumber gelombang bergerak selama 6 detik. Oke, jadi dari sini sampai sini itu adalah 6 detik. Nah, ini berapa gelombang? Kita hitung ya. 1, 2, 3. 3 gelombang. Jadi 6 detik itu 3 gelombang. Ya kan? 6 detik itu 3 gelombang. Berarti kalau gitu 1 detik berapa gelombang? Gitu. Jadi setengah gelombang dong gitu ya. Jadi 1 detik itu adalah setengah gelombang atau 0,5. Jadi nah, frekuensi, ingat, frekuensi itu adalah banyaknya gelombang dalam waktu 1 detik. Nah, 1 detiknya adalah setengah gelombang, berarti frekuensinya adalah 0,5 Hz. Jadi kalau misalkan frekuensinya 2 Hz itu salah begitu. Oke, paham di sini? Nah, berikutnya adalah apa? Kalau 1 salah, 3 pasti salah ya. Gitu. Kita coba aja kalau misalkan pengen tahu kalau kenapa 3 salah ya. Nah, ingat ini amplitudenya berapa? Ini kan 12 cm. Gitu ya. Totalnya kan 12 cm. Berarti amplitudo itu adalah dari titik setimbang. Jadi amplitudenya adalah 6 cm. Sedangkan di sini 0,6, ya salah. Kalau dalam meter itu apa? 0,06 meter. Jadi ini juga bukan 0,06 gitu ya. Jadi udah amplitudenya udah salah ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah kita cek nomor 2. Panjang gelombangnya berapa? Oke, kita lihat di sini. Ini 3 gelombang 180 cm ya kan? 3 gelombang kan ini, 1 gitu ya, 2, 3 gitu. Jadi 3 gelombang itu ada 180 cm. Berarti kalau 1 gelombang berapa cm begitu. Jadi 60 cm. Oke, paham di sini? Atau 0,6 meter. Nah, sekarang ini adalah lambdanya ya, 0,6 meter. Kenapa? Karena lambda itu adalah 1 gelombangnya berapa meter begitu. Oke, nah F-nya juga udah ada 0,5. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah V. V itu apa sih? Lambda dikali F. Lambdanya berapa? 0,6 dikali F begitu ya. F-nya adalah 0,2 begitu. Jadi sama dengan berapa? Sama dengan 0,3 meter per detik. Oke, betul. Cepat lambatnya adalah 0,3. Kalau 2 betul, ya pasti 4-nya juga ikut betul begitu ya. Nah, cuman kita periksa benar nggak sih simpangannya berjarak 90 cm. Gitu ya, maksudnya di titik berjarak 90 cm itu X-nya ya, itu simpangannya 0. Benar nggak? Ya kita lihat di sini. Ini kan 180 gitu kan. Berarti 90-nya adalah tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya di mana? Di sini. Begitu ya. Kenapa? Ini kan 3 gelombang. Berarti tengah-tengahnya 90 itu setengahnya adalah 1,5 kan? 1,5 kan. Berarti di sini. Benar nggak simpangannya 0? Benar, karena di sini di titik setimbang, jadi simpangannya 0. Begitu ya. Jadi pada jarak 90 cm begitu simpangannya adalah 0. Jadi betul. Oke, gimana? Mudah bukan? Mudah banget gitu ya.
Jadi ikuti terus channel Wangsit Om Jero biar dapat petuah langsung dari Om Jero, soal yang sulit jadi mudah. Oke ya. Nah, fisika yang menurut adik-adik sulit jadinya gampang. Ikuti terus channel Wangsit Om Jero. Oke, sekian dari Om Jero, semoga sukses semuanya. UTBK nanti pada bisa jawab dan lulus ke PTN impiannya masing-masing. Amin. Oke, sekian dari Om Jar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.